Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Saat ini kita akan membahas tema menemukan kembali yang hilang. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus di bumi adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Injil Lukas menyatakannya melalui perumpamaan yang menjadi bahasan kita saat ini. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini dirancang untuk menunjukkan betapa senangnya Allah dengan pertobatan orang-orang berdosa. Tidak ada ibadah lain yang lebih berkenan dan lebih menyenangkan hati Allah daripada membawa orang bertobat dan memperbarui hati mereka. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, keadaan orang berdosa yang terus hidup di dalam dosa. Ia adalah seperti domba yang hilang, domba yang tersesat. Ia tersesat dari Allah, ia tersesat dari kawanannya dan tidak lagi berkumpul bersamanya. Ia juga tersesat dari dirinya sendiri. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Ia berjalan tanpa tujuan, terus-menerus terancam binatang buas, selalu merasa takut, ngeri, jauh dari perlindungan gembalanya. Dan ia juga tidak bisa menemukan sendiri jalan yang dapat membawanya kembali kepada kawanannya. Yang kedua, pemeliharaan atas orang berdosa yang malang dan tersesat. Domba-domba yang tidak tersesat terus dipeliharanya dan mereka tetap aman. Tetapi domba yang hilang ini harus diberi perhatian khusus. Ia tidak mau kehilangan seekor domba pun. Sebaliknya, ia pergi mencarinya dan menunjukkan perhatiannya yang sangat besar untuk membawa domba tersebut pulang. Ia bahkan meletakkan di atas baunya dan dengan penuh kelembutan dan perhatian membawa kembali kepada kawanannya. Di sini dikatakan bahwa setelah yang terhilang itu ditemukan, ia meletakkan di atas baunya. Ini adalah menggambarkan kuasanya, dan yang dengan kuasa itu ia menguatkan dan menopang mereka. Mereka yang dipikul di atas baunya pasti tidak akan binasa. Yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah bahwa perasaan sukacita Allah ketika melihat orang berdosa berbalik dan bertobat. Ia meletakkan di atas baunya dengan gembira karena pencariannya tidaklah sia-sia. Karena itulah ia pun memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, para gembala di sekitarnya yang menjaga domba-domba mereka, dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku.
Di masa Prapaskah ini kita diingatkan, saat kita melihat sahabat ataupun orang-orang terdekat kita tersesat, maukah kita peduli untuk menjumpai mereka, memberitakan kabar baik, mengingatkan, dan membawa mereka kembali kepada Allah? Ingatlah, saat satu jiwa diselamatkan, akan membawa sukacita bagi Allah dan seluruh surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami, orang-orang yang terhilang, dan Engkau sudah selamatkan kami dari dosa-dosa kami, sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk kami membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, dan Engkau menyelamatkan mereka. Karena sesungguhnya Engkau menyelamatkan kami agar orang lain diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.